Halo teman-teman, selamat datang, welcome. Terima kasih banyak kamu sudah klik lagi video ini. Mari kita kembali lakukan general reading ya. General reading energi pembacaan kartu. Energi pembacaan kartu. Tidak perlu repot-repot untuk mencocokkan karena belum tentu ini cerita kehidupan kamu. Yang kita ambil di sini pembacaan secara umum dan banyak sekali yang bisa jadi mengalami ini. Bukan berarti kamu, tapi mungkin ini adalah orang yang kamu kenal, teman-teman. Temanya di video ini, akhirnya dia mengakui perbuatannya. Waduh, akhirnya ini ada seseorang nih, dia nih yang mengakui perbuatannya. Berarti awalnya dia menyangkal banget dong, dia sudah melakukan hal-hal itu. Kita lihat ya bagaimana situasinya. Oke, kamu sekarang ini lagi beraktivitas atau lagi santai atau mungkin lagi apa? Boleh tulis di kolom komentar. Kamu juga bisa ambil personal reading berbayar. Kalau mau personal reading berbayar, konsultasi teman-teman, kamu chat saja ke WhatsApp admin saya. Nanti di sana ada katalog-katalog berbayar yang bisa kamu pilih, kamu sesuaikan sendiri. Apresiasi super thanks di video ini, kasih jempol ke atas dan dukung terus channel ini biar berkembang ya. Berikan subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Oke, sambil kamu absen di kolom komentar, sambil kamu curhat di kolom komentar boleh. Kita simak ya bacaannya. Akhirnya, dia mengakui perbuatannya. Kita lihat energi dari seseorang yang tidak mengakui perbuatannya dulu. Kita cek 3 kartu saja. 3 kartu saja dulu. Seseorang yang tidak mengakui perbuatannya dulu itu adalah orang yang punya komitmen. Jadi ada energi seseorang di sini yang menutup-nutupi atau tidak ingin terlihat orang lain bahwa dia punya pasangan. Bahwa dia punya janji yang harus dia tepati. Jadi di sini denial ya. Dia nggak mengakui kalau dia punya pasangan, dia punya janji, dia punya komitmen, dia menutup-nutupi itu. Ini adalah hal yang sangat sedih ya kalau lihat ya. Karena perbuatan ini sangat membuat kamu sakit atau orang yang kamu kenal sakit banget. Sakit hati maksudnya, terluka. 2 kartu. Ada 7 of Pentacles dan di sini 9 of Swords. Energi dia, teman-teman, saya rasakan memang dia tidak mengakui perbuatannya karena ada tujuan. Ada goal yang mau dia capai di sini ya. Sehingga mungkin sesuatu yang tidak dia akui apapun itu, entah status pekerjaannya, entah janjinya, entah pasangannya, entah apapun yang dia sembunyikan di sini ya, yang dia balik katakanlah begitu. Itu adalah salah satu strategi dia untuk mencapai tujuan itu, untuk mencapai goal itu. Oke, kita lihat 3 kartu selanjutnya. 3 kartu selanjutnya di sini adalah tentang hal-hal yang sudah mau tidak mau terbuka dengan sendirinya. Dia sudah mencapai goalnya sih sebetulnya. Saya lihat apa yang dia tuju, apa yang dia ingin capai, itu sudah ada, sudah berhasil dia raih gitu ya. Makanya ketika apapun yang dia sembunyikan, yang dia sangkal itu kebuka, ya dia nggak masalah. Dia nggak masalah. Meskipun dia harus ditinggal sendiri. Meskipun dia akhirnya dijauhi. Tidak banyak menerima dukungan. Itu nggak masalah buat dia. Karena apa? Karena dia udah punya kartu ini nih. Dia sudah dapat apa yang ingin dia capai. Yang saya lihat begitu. Akhirnya dia mengakui perbuatannya. Sekarang kita akan coba lihat perbuatan apa sih yang dia lakukan gitu kan. Ini di sini kan terlihat kalau dia ini seperti menutup-nutupi sesuatu gitu ya. Sekarang kita akan coba lihat. Perbuatan apa yang dia lakukan, yang dia tutup-tutupi. Oke. Perbuatan apa yang dia tutup-tutupi? Apa yang dia rahasiakan di sini? Dari kamu atau dari seseorang yang kamu kenal? Oke, yang dia tutup-tutupi adalah status. Ya, statusnya dia.
Misal dia tidak bercerita nih kalau dia sebenarnya berasal dari seseorang yang sudah punya komitmen atau dari strata sosial atau strata ekonomi yang tinggi gitu. Bisa juga yang dia tutup-tutupi di sini adalah sesuatu yang berhubungan dengan posisi atau jabatan tertentu. Dia nggak ngaku kalau dia seorang owner perusahaan. Dia nggak ngaku kalau dia ini punya jabatan, ya, anggota dewan misalnya, ajudan menteri misalnya. Ya seperti itu. Ada hal-hal yang dia tutup-tutupi di sini. Yang dia tutupi atau perbuatannya ini memang bisa dikatakan sementara, ya, sementara. Yang dia tutupi adalah soal ini bisa majikannya dia, ya, maksudnya bisa orang yang lebih powerful dari dia melindungi, dan dia tahu bahwa suatu saat ini akan terbuka kayak gitu. Oke, ada sesuatu yang dia lindungi, ada seseorang yang dia lindungi di sini teman-teman. Kemudian juga perbuatannya dia, mungkin dia menutupi sesuatu karena dia ingin memberikan kejutan. Nah, kejutannya ini kan nggak boleh bocor gitu. Kalau ada kebocoran ya namanya bukan kejutan. Perbuatannya apa? Membantu untuk memberikan kejutan pada orang lain misalnya. Ya, dia membantunya ini dengan apa ya? Dengan passion ya, maksudnya totalitas dia dalam membantu menutup-nutupi itu. Kemudian kita juga lihat di sini perbuatannya dia. Sebenarnya dia ingin keluar dari situasi tertentu. Mungkin dia pengen resign, mungkin dia mengalami sebuah kejenuhan, mungkin dia tidak nyaman gitu ya. Nah, perbuatan itu yang dia tutup-tutupi dari seseorang. Lalu terlihat juga di sini ada sebuah pencapaian, ada sebuah prestasi atau reward yang dia sembunyikan, tidak ingin diketahui oleh orang lain. Misalnya tidak ingin diketahui oleh teman seperjuangannya dia, tidak ingin diketahui oleh pasangannya dia, nggak ingin diketahui oleh tetangganya dia, atau apapun itu. Pokoknya dia itu berusaha sebisa mungkin tidak menunjukkan pencapaiannya dia. Dia tetap berusaha untuk wajar, ada yang seperti itu. Ini perbuatannya dia. Ya, mungkin saja ada yang PDKT, ada yang berusaha untuk ngetes seseorang, orang ini materialistis atau tidak, maka dia pura-pura dia menutupi sesuatu yang berhubungan dengan strata sosial atau status sosialnya, dia bisa. Tapi bisa juga di sini karena saya melihat ada energi pengkhianatan, energi orang ketiga, bisa jadi dia mendekati seseorang tapi dia tidak mau kalau diketahui dia udah punya pasangan, dia udah punya komitmen, seperti itu loh. Ya. Perbuatannya dia, saya lihat dia berusaha untuk menjadi seseorang yang bijaksana. Seseorang yang membantu, memberikan bantuan, memberikan peluang. Dia berusaha untuk itu. Tapi sebenarnya apa? Ada tujuan di balik itu semua. Ini perbuatannya dia. Jadi ada kebohongan ya. Ada beberapa yang situasinya berbohong demi kebaikan, tapi ada juga situasinya yang berbohong karena tujuan-tujuan tertentu. Wah, bagaimana proses ketahuannya nih? Kita coba lihat. Bagaimana proses ketahuannya? Kok bisa terus dia akhirnya mengakui perbuatannya? Kita coba keluarkan 2 kartu saja. Akhirnya dia mengakui perbuatannya. Apa yang terjadi? Kenapa sampai dia mengakui perbuatannya? Oke. Ya. Jadi gini. Seperti yang terlihat di awal tadi, proses dia mengakui perbuatannya adalah karena dia sudah mendapatkan apa yang dia mau. Ya. Apa yang dia mau itu udah dia dapatkan. Jadi dia udah nggak peduli lagi nih kalau ada orang lain yang ngejudge dia. Bebas orang lain mau berpendapat atau berpikir apapun tentang dia. Dia seperti udah nggak peduli lagi. Gitu loh. Ini hidupnya, ini dirinya, ya seperti inilah.
Dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan keinginannya. Nah, ini kan udah kejadian gitu loh. Dia udah apa ya, istilahnya udah mendapatkan apa yang dia mau. Setelah orang lain mengetahui atau istilahnya ketahuan, ya orang dia udah dapet, nggak masalah gitu loh. Bebas orang lain mau ngejudge seperti apa. Akhirnya dia mengakui perbuatannya. Kita lihat ya, orang ini kedepannya akan seperti apa. Apakah dia memang tetap akan songong atau justru dia akan punya cara-cara tertentu. Oke. Teman-teman, yang dia lakukan bisa jadi memang dia melakukan pembatasan-pembatasan. Jadi misal kalau ini dia udah dapat sesuatu nih dari kamu ya kan, istilahnya dia bisa menaklukkan targetnya, memang dia akan membatasi komunikasi. Ya, dia akan membatasi komunikasi, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang mendadak, dia tidak akan lagi mendekat. Energinya dia seperti perlahan-lahan menjauh, membatasi komunikasi, menghindar secara perlahan-lahan, dan bahkan mungkin tidak tersisa perasaan apapun di hatinya dia. Apakah orang ini merasa bersalah? Ya, saya rasa dari 4 kartu ini tidak ada rasa bersalah dari dia. Dia ngakuin ya udah, karena di sini udah ada freedom ya. Terserah orang mau berkata apa, terserah orang mau menilai dia apa. Kita keluarkan 3 kartu yang terakhir. Akhirnya dia mengakui perbuatannya. Tuh kan? Dia mencari keuntungannya sendiri, di sini terlihat banget. Dia mikirin dirinya sendiri, dia memikirkan hidupnya sendiri. Kalau memang dia merasa dia udah done, finish, ya udah, dia tidak akan memperjuangkan apapun lagi. Kayak gitu, karena kan dia udah dapat apa yang dia mau. Misalnya hubungan yang selesai ya udah. Waktunya dia untuk move, bergerak. Mungkin mencari target yang lain, bisa jadi gitu. Karena di sini di King of Pentacles to of Pentacles, ini orang yang benar-benar egonya tinggi, memikirkan kebutuhannya sendiri, memikirkan keinginannya sendiri. Yang penting hidupnya oke, mapan, stabil, tenang. Yang penting dia suka, happy, ya udah gitu. Kalau dia udah merasa, kayaknya udah nggak nyaman di sini, ya dia akan pergi. Dia nggak peduli apa yang dikatakan orang lain. Ya, akhirnya dia mengakui perbuatannya. Jadi kalau ada beberapa di antara kamu yang mungkin ada di situasi yang mirip-mirip seperti ini dan kamu berharap dia datang minta maaf menyesal, sepertinya sulit ya, karena orang ini karakternya udah kayak gini gitu. Dia mengakui perbuatannya, iya dia mengakui perbuatannya teman-teman, tapi untuk menyesal, minta maaf atau apapun itu ya, dia tidak akan melakukan itu sejauh dari kartu-kartu saya. Oke. Ada sebagian dari energi Aquarius di sini. Selain ada Aquarius, ada Aries, Leo, kemudian ada juga Taurus, Virgo, Capricorn. Sebagian juga ada Gemini dan juga ada Cancer. Itu energinya. Baik, ambil yang bermanfaatnya saja. Ini pembelajaran, mudah-mudahan dikuatkan kalau memang kamu menjadi korban dari orang yang mengakui perbuatannya ini. Kasih jempol ke atas, apresiasi super thanks, subscribe, klik loncengnya. Kita ketemu di personal reading berbayar, kamu chat saja ke WhatsApp admin ya. Bye-bye.